Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, alhamdulillah ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin membagikan sedikit tips dan trik ya untuk bisa menjadi peringkat 1 SKP CPNS 2021 semua instansi ya, baik pusat maupun daerah. Jadi nanti ada beberapa tips-tips kecil ya, tips-tips sederhana dari saya. Itu berdasarkan dari masing-masing instansi ya. Ini sebagai contoh untuk saya hasil SKD tahun 2019. Nah, sebentar saya kasih pointer dulu ya. Nah, ini waktu itu saya SKD 2019, saya peringkat 19 di sini ya di SKSD. Poinnya nggak begitu besar sih waktu itu. Namun yang terpenting bagi saya masuk 3 kali formasi terlebih dahulu ya. Jadi masih ada peluang untuk kita di tes SKB ya. Kemudian teman-teman juga pahami tes SKB masing-masing. Nanti saya akan beri contoh tes SKB di instansi saya ya. Kemudian soalnya jangan sampai kita miss ya, ternyata ada passing grade, ternyata ada materi ini dan lain sebagainya. Kemudian ingat porsi SKB itu 60% ya teman-teman. Mau selisih poinnya 40 pun saya bisa mengejar waktu 2019 ya. Kemudian banyak belajar dari YouTube, buka tryout ya, tanya-tanya yang sudah pernah lolos di instansi tersebut, tipsnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Kemudian yang tips dari saya yang selanjutnya itu, ketika nilai teman-teman rendah itu jangan putus asa ya. Kemudian kejarlah, masih ada nilai yang tinggi ya. Maksudnya masih ada peluang untuk kita menyelip nilai yang tinggi di SKB. Kemudian nilai yang tinggi tetap waspada, jangan sampai lengah. Oh, saya selisih 50. Oh, saya selisih poin 30 dan sebagainya. Kemudian jangan sampai terlena, jangan sampai tertinggal update-update dari grup WhatsApp atau Telegram yang resmi ya, yang resmi dari instansinya. Oke, kita contohkan di instansi saya ya, sebentar. Nah, ini contoh pengumuman SKB di instansi saya ya, di instansi LKPP. Nah, ini ada materi-materi tiga sesi tes SKB ya. Ada tes CAT SKB dengan bobot 50% nilainya. Itu media titiknya teman-teman bisa milih ya, di BKN Pusat ya, ada di Surabaya, Makassar, Medan, Denpasar ya. Dan perhatikan juga untuk tanggalnya teman-teman, tanggal 30 6 Desember. Jadi teman-teman harus update dari instansi mengenai jadwal teman-teman kapan, jangan sampai miss juga ya. Kemudian ada psikotes ya teman-teman, bobot 30% dengan nilai ambang batas 80. Nanti juga saya akan lihatkan hasil saya di di psikotes ini. Dan kalau teman-teman berkenan untuk belajar psikotes juga ada di kolom deskripsi ya, kolom di playlist kita. Kemudian medianya online ya, jadwalnya 7 sampai 9 Desember. Jangan lupa update juga ya, jangan sampai miss ya di sini ya. Kemudian wawancara ini juga bobotnya 20% ya. Jadi total ada 100% nilai. Kemudian jadwalnya juga sekian ya. Jadi ada gap antara CAT, psikotes serta wawancara ya. Kemudian nah ini ketentuan SKB. Kemudian sebelum pelaksanaan CAT SKB, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri sejak tanggal pengumuman sampai sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi teman-teman jangan pergi kemana-mana dulu ya, tetap jaga kesehatan, masker tetap harus dipakai ya, meskipun kelihatan aman-aman saja, namun jangan sampai nanti akan kena masalah ketika mau tes ya, kena positif lah dan sebagainya. Kemudian peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Jadi jangan mampir-mampir seperti itu. Oke. Khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura dan Bali sudah vaksin tahap pertama. Jadi jangan lupa ya, persiapkan juga ini vaksin untuk tahap 1 ya. Kemudian kalau hamil, penyintas COVID kurang dari 3 bulan serta penderita komorbid
wajib mendapatkan surat keterangan dokter ya yang menyatakan tidak diberikan vaksin karena hal-hal yang di atas. Oke. Kemudian peserta melakukan swab PCR ya kurang dari waktu 2x4 atau antigen 1x4 ya sesuai dengan jadwal yang tadi saya omongin ya, dengan hasil negatif ya non reaktif. Kemudian peserta jangan lupa juga untuk mengisi deklarasi sehat ya yang terdapat dalam website ini resmi BKN ya kurang lebih dari 14 hari sebelum kita melaksanakan ujian. Jadi misal tanggal 15 kita ngisinya bisa tanggal 3, tanggal sekian dan sebagainya. Oke. Kemudian peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Jadi ya menyesuaikan dengan yang ditetapkan pemerintah, protokolnya apa di daerah tersebut. Kemudian nah, ini ketika sudah mau melaksanakan CAT SKB, peserta wajib hadir 90 menit ya sebelum CAT sesuai dengan sesi ujian. Misalkan katakanlah ujian jam 1 ya jam 11 kurang udah harus sampai ke sana karena biasanya kan ada pengecekan dan lain sebagainya ya. Kemudian peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini biasanya teman-teman nanya-nanya nih, baju pakai ini bisa enggak? Nah, lebih baik saran saya daripada nanti terkendala di lokasi ya, lebih baik sesuai dengan ini ya, baju kemeja lengan panjang bebas rapi ditambahkan kemeja warna putih, lebih aman pakai kemeja warna putih. Kemudian celana panjang atau rok berwarna gelap, sepatu menyematkan pita warna merah, ini biasanya untuk membedakan antar instansi ya teman-teman. Kemudian memakai masker 3 lapis ya. Kalau bisa sama face shield ya, ini face shield juga. Kemudian tetap jaga jarak, jangan ngobrol ya sama peserta yang lain. Kemudian jangan lupa mencuci sabun dengan mencuci tangan dengan sabun ya, dengan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian peserta yang suhu tubuhnya 37 ya dilakukan pemeriksaan ulang ya, ditunggu nih apakah suhunya bisa normal atau tetap stabil. Nah, ini ketentuan kalau misal suhunya tidak tidak turun dari 37,3 ya. Peserta diperiksa oleh tim kesehatan ya. Kalau misal bisa ngikutin dilanjut, kalau misal enggak biasanya dijadwalkan ulang ya. Mana jadwalkan ulang? Nah, ini nanti direkomendasikan ya sama tim kesehatan. Kemudian selanjutnya peserta seleksi suhu tubuh sekian langsung menuju ke bagian registrasi ya untuk melakukan absensi. Jadi dicek dulu suhunya di bawah ini 37,3, langsung ke menu registrasi, ke bagian registrasi tepatnya. Nah, ini yang wajib dibawa ya teman-teman. Nah, jangan sampai lupa ya, kartu peserta ujian. Nah, kalau bisa teman-teman ini dicatat atau di print itu monggo. Nanti di checklist. Nah, tips dari saya checklist jangan sampai ketika di sana, wah ternyata kartu ujian yang nggak bawa, KTP atau surat rekaman pendudukan juga nggak kebawa, hasil negatif PCR nggak kebawa, sertifikat nggak kebawa, ini juga nggak bawa. Lebih baik ini dicatat atau di print monggo, terus nanti di checklist sesuai dengan sudah lengkapnya apa belum, seperti itu. Kemudian dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan peserta seleksi membuka masker ya untuk lihat itu beneran Anda atau bukan gitu ya, dipastikan. Kemudian melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi ya. Kemudian peserta melakukan titip barang. Nah, titip barang ini biasanya teman-teman bawa tas agak besar-besar, lebih baik sesuai tadi bawalah yang cukup di poin 9 ini ya. Kalau misal sama teman atau petasan dititipkan ke teman, jadi tidak menuju antrian ke penitipan barang seperti itu. Kemudian, nah ini tetap jaga jarak ya, menunggu di ruang steril, biasanya nunggu peserta sebelumnya selesai tes ya, misal kurang 10 menit atau berapa. Kemudian peserta selama mengikuti simulasi wajib lapor apabila ada keluhan kesehatan, misal mendadak pusing atau apa, bisa langsung angkat tangan, nanti akan ada tim dari BKN atau instansinya ya. Kemudian peserta setelah seleksi mengikuti seleksi mengambil barang ya. Nah, ini informasi ya,
lain mengenai CAT. Nah, nanti ada materi-materinya. Jadi teman-teman sesuai kisi-kisi BKN yang lamar informasi ini nanti ada kisi-kisinya materi apa aja yang harus dipelajari ya. Kemudian ini psikotes, ya, kalau instansi saya ada psikotes ya. Nah, ini sebelum melaksanakan psikotes wawancara harus mengikuti pembekalan. Jadi nanti digabungkan di grup WhatsApp grup biasanya. Nah, akan melalui WhatsApp grup ya, telepon, nah, email yang sudah didaftarkan di SSCN. Jadi jangan sampai nomor teman-teman itu WhatsApp-nya atau nomor email atau emailnya harus aktif ya, sesuai dengan yang didaftarkan di SSCN BKN ya. Nanti akan di-invite di WhatsApp grup resmi dari instansi tersebut. Kemudian pembekalan pelaksanaan psikotes sama wawancara merupakan bagian dari pelaksanaan psikotes sama wawancara. Jadi informasi teknis seperti apa ya, gambarannya seperti itu. Kemudian peserta wajib mematuhi segala ketentuan ya psikotes ya, nanti ada aturan-aturannya. Kemudian informasi yang lebih lanjut wawancara disampaikan nanti pas waktu pelaksanaan psikotes dan wawancara. Nah, ini ketentuan bagi peserta yang terkena positif COVID ya, teman-teman bisa baca. Kemudian peserta yang tidak hadir, terlambat atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu yang tepat ditentukan dinyatakan gugur kecuali ketidakhadiran karena sudah info positif COVID ya, sesuai dengan poin D ini ya. Kemudian apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi kemudian hari ada pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan peserta tidak sesuai harapan, panitia menggugurkan ya kelulusan. Jadi misal kayak ternyata jurusan kita nggak sesuai dan lain sebagainya, itu hak mutlak dari panitia seleksi. Kemudian nih memantau website resmi instansi. Jadi misal ada teman-teman jangan cuma tanya ke temannya atau apa, tapi lebih ke arah proaktif ke instansi. Biasanya ada nomor WhatsApp resminya sesuai dengan surat edaran dari instansi tersebut ya. Kemudian jangan sampai nih kelalaian peserta membaca, memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi oh ternyata saya salah baca. Kemudian kelulusan peserta itu adalah hasil usaha teman-teman sendiri ya, prestasi sendiri. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan, motif apapun itu jangan sampai ya. Jadi benar-benar pure dari usaha teman-teman saya sendiri. Jadi kayak saya tadi urutan 19 benar-benar berusaha nanti jadi urutan yang terbaik ya. Kemudian peserta dilarang memberikan sesuatu yang bentuk apapun terhadap, jadi teman-teman jangan sampai memberikan apapun ke panitia penyelenggara ya, itu nanti malah jadi bumerang tersendiri ya. Kemudian apabila pihak menjanjikan kelulusan mengatasnamakan instansi, teman-teman bisa mengadukan ke website WBS-nya instansi tersebut ya. Nah, ini yang saya maksud kontak resmi dari instansi. Contohnya di instansi saya itu teman-teman bisa lihat nih ada jam operasionalnya, kemudian ada WhatsApp-nya, website resmi ya, kemudian nanti bisa berkomunikasi langsung dengan instansi tersebut. Nah, ini semisal saya skip sampai ini ya, yang kisi-kisi SKP ya. Nah, ini bagi teman-teman saya sudah sharing mengenai kisi-kisi BKN. Nah, ini saya tegas lagi ya, di sini kalau misal teman-teman melamar analis kebijakan ahli pertama ya sesuai dengan Permenpan ini. Nah, materi yang dipelajari ini teman-teman ya, silakan di instansi masing-masing biasanya atau ada yang memberikan informasi kisi-kisinya ya sesuai dengan Permenpan ya. Nih misal analis kebijakan ahli pertama, ahli perencanaan, kemudian pengelola pengadaan barang nih, penyusunan teknis KAK ya, kemudian perumusan strategi pengadaan, kemudian apalagi bentar. Nah, itu jadi masing-masing 3 itu misal ada 3 formasi, teman-teman bisa lihat. Kalau misal formasi yang nggak ada di kisi-kisi saya itu ada lengkap ya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Sebentar. Nah, ini materi psikotes ya, bisa teman-teman baca sendiri ya. Ini psikotes ya, ini yang dites ini daya analisa, logika berpikir, inisiatif dan lain sebagainya. Kemudian ini juga dipelajari juga ya, sesuai dengan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Nah, ini yang perlu disiapkan oleh peserta nih, jangan lupa ya. Ini juga tata tertib ya.
menggunakan virtual background dan lain sebagainya. Peserta dilarang. Nah, maaf selama psikotes. Nah, ini lengkap. Jadi sangat-sangat lengkap teman-teman untuk apa namanya jadwal sesuai instruksi dari instansi ya. Ini saya nggak bisa baca detail selengkap mungkin, tapi teman-teman yang perlu saya ingatkan adalah catat beberapa poin penting di masing-masing instansi ya. Jadi semisal apa aja yang harus diperhatikan, kemudian apa aja yang harus dibawa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, nah ini gambaran pas waktu saya SKP. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari tadi posisi 19, sekarang alhamdulillah jadi posisi nomor 1, dan ini cuma satu-satunya alhamdulillah ya. Jadi lolos satu-satunya dalam formasi tersebut. Kemudian setelah tahu kita lolos, segera persiapkan pemberkasan, jangan sampai ada dokumen yang terselip atau miss atau gimana lah seperti itu. Selalu update resmi dari WA group masing-masing instansi yang resmi ya. Oke. Dari saya cukup sekian ya teman-teman. Semoga berhasil di tes SKP-nya. Semoga lancar dalam hal pengerjaan CAT atau apapun itu. Atau juga ada teman-teman saya ada juga tes yang forum group discussion juga ada, itu nanti saya kasih tipsnya. Kalau misal teman-teman berkenan atau apa, monggo silakan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Dari saya cukup. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.